Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan project final text dari Rakamin Academy X Kimia Farma dengan judul Analisis Kinerja Bisnis Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Muhammad Fajri. Saya data analis enthusiast dengan uh, dengan dengan pengalaman di eksploitasi data analisis di Booking Flight Project di Revoyu. Di sana saya menganalisis Booking Flight menggunakan Python, Pandas, dan alat visualisasi lainnya seperti Tableau untuk mendapatkan insight dan tren yang dibutuhkan. Saya berdomisili di Jakarta Selatan. Email saya fikrimuhammadfajri08@gmail.com dan LinkedIn saya Fikri Muhammad Fajri. Kursus dan sertifikasi yang telah saya dapat, yang pertama ada Full Stack Data Analytics Revoyu, yang kedua ada Fundamental Algoritma Coding Studio, Fundamental Excel dari Coding Studio, Fundamental Database MySQL dari Coding Studio, dan juga ada Intro Data Analytics dari Revoyu. About Company, PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan farmasi tertua di Indonesia, didirikan pada 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda setelah dinasionalisasi pada 1958. Perusahaan ini menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk pada 2001 dan bergabung dengan holding BUMN Farmasi di bawah PT Bio Farma Persero sejak 2020. Kimia Farma memiliki 12 pabrik, 1.278 apotek, 451 klinik, 75 laboratorium, dan jaringan di Arab Saudi. Anak perusahaannya meliputi PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading dan Distribution, dan PT Prapos Tbk, dan lain-lain. Perusahaan ini terus berkembang sebagai pemain utama dalam industri farmasi dan layanan kesehatan di Indonesia. Masuk ke project portfolio, yang pertama ada problem statement. Problem statement yang diambil yaitu Kimia Farma mengalami fluktuasi pendapatan dan profit. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor utama seperti wilayah diskon dan kepuasan pelanggan berdasarkan data 2020 sampai 2023 untuk meningkatkan profitabilitas dalam 6 bulan ke depan. Yang kedua ada objektif analis. Objektif yang dilakukan yaitu menganalisis tren pendapatan dan profit per tahun untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan dan penurunan. Yang ketiga ada metrik yang digunakan yaitu ada total pendapatan, ada total profit, dan rating transaksi. Hipotesis yang diambil yaitu provinsi dengan transaksi terbanyak belum tentu memiliki profit tertinggi. Yang kedua, tahun tertentu menunjukkan pola transaksi yang tinggi karena faktor tertentu. Yang ketiga, cabang dalam transaksi terbanyak belum tentu memiliki profit margin tertinggi. Masuk ke proses pertama yaitu importing dataset to BigQuery. Cara yang digunakan untuk mengimport dataset adalah yang pertama, buka Google Cloud, lalu pilih Console dan pilih BigQuery. Setelah itu klik New Project dan masukkan nama project yang diinginkan, lalu klik Create. Lalu pilih Add untuk menambahkan data, pilih Import data sesuai yang dimau, contoh melalui local file atau Google Drive, lalu pilih datanya. Setelah itu isi form untuk membuat import data sehingga menjadi tabel di BigQuery, lalu klik Create Tabel, dan data yang diimport telah masuk ke BigQuery seperti gambar yang ada di slide. Selanjutnya itu membuat tabel analisa dari keempat dataset yang sudah diimport untuk mempermudah melihat kinerja bisnis melihat kinerja bisnis dari Kimia Farma. Tabel analisa ini terdiri dari transaction ID, date, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating, customer name, product ID, product name, actual price, discount percentage, presentasi gross laba, net sales, net profit, rating transaksi dari para customer Kimia Farma. Untuk sintaks BigQuery yang digunakan seperti gambar yang ada di slide. Yang pertama, kita membuat tabel analisa Kimia Farma dengan alias sebagai menselect transaksi ID, date, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating, customer name, product ID, customer product name,
price dan diskon percentage, dan memasukkan cash presentasi gross laba ketika price kurang dari sama dengan 50.000, maka presentasi gross labanya 10% dan seterusnya. Setelah itu juga memperhitungkan harga setelah diskon dapat didapatkan dari price dikali 1 dikurang dalam kurung diskon percentage per 100 dialiaskan menjadi net sales. Setelah itu menghitung keuntungan yang diperoleh dari price dikali 1 min diskon percentage per 100 dikali dengan cash yang sudah diberikan sebelumnya sebagai net profit, dan mengambil rating transaksi. Setelah itu menjoinkan tabel final transaction dengan kantor cabang menggunakan branch ID, final transaction dengan customer menggunakan customer name, final transaction dengan produk menggunakan product ID. Dashboard performance analytic. Yang pertama ada yang diambil total pendapatan, total transaksi, total profit, rata-rata rating transaksi, dan rata-rata rating cabang. Insight yang didapatkan, perusahaan mendapatkan pendapatan yang besar, volume transaksi cukup tinggi, dan menunjukkan aktivitas pelanggan yang baik. Profitabilitas sekitar 28,5% dari total pendapatan yang cukup baik. Kepuasan pelanggan cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam layanan atau produk yang ditawarkan. Yang terakhir ada rating cabang lebih tinggi dibandingkan dengan rating transaksi, yang berarti pengalaman di lokasi cukup memuaskan, tetapi mungkin ada kendala dalam aspek lain seperti harga atau layanan digital. Rekomendasi yang diberikan yaitu optimalkan pengalaman transaksi pelanggan agar rating meningkat. Kedua, fokus pada cabang dan transaksi terbanyak untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Kedua, ada perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun. Tren kenaikan pendapatan dimulai dari 2021 dan berpuncak di 2022. Hal ini mungkin disebabkan karena bertepatan dengan maraknya wabah virus COVID-19. Rekomendasi yang diberikan yaitu evaluasi strategi pemasaran dan operasional untuk mempertahankan pertumbuhan. Optimalkan cabang atau produk yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan. Selanjutnya ada top 5 cabang dengan rating tertinggi namun rating transaksi terendah. Cabang di Makassar, Bandung, Samarinda, Balikpapan, dan Kupang memiliki rating cabang tertinggi yaitu 5 dan transaksi terendah yaitu 3. Rekomendasi meningkatkan promosi strategi dan pemasaran untuk menarik lebih banyak pelanggan ke cabang ini, dan mengoptimalkan layanan digital atau delivery agar pelanggan lebih mudah bertransaksi. Selanjutnya ada top 10 total transaksi cabang provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan total transaksi terbanyak, yaitu 71.500 kali transaksi. Rekomendasi optimalkan operasional di Jawa Barat untuk mempertahankan dominasi dan meningkatkan efisiensi cabang. Yang kedua, kembangkan strategi ekspansi di Sumatera Utara dan Jawa Tengah untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar. Selanjutnya ada top 10 net sales cabang provinsi. Jawa Barat mendominasi penjualan dengan 3 cabangnya menjadi top 3. Rekomendasi, pertahankan dominasi Jawa Barat dengan strategi retensi pelanggan dan promosi lebih lanjut. Yang kedua, dorong pertumbuhan di Sumatera Utara dan Jawa Tengah karena menunjukkan potensi besar dalam kontribusi net sales. Selanjutnya ada total profit masing-masing provinsi. Jawa Barat menjadi kontributor profit tertinggi. Rekomendasi, pertahankan strategi sukses di Jawa Barat dan replikasi di provinsi dengan pertumbuhan tinggi seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Tingkatkan efisiensi operasional di wilayah dengan profit terendah, misalnya dengan strategi pemasaran yang lebih agresif dan ekspansi digital. Aset pengerjaan. Di sini ada Locker Studio. Locker Studio merupakan dashboard analisis kerja bisnis Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023.
dengan filter, ada filter tahun, nama cabang, dan rating transaksi. Dengan KPI-nya ada total pendapatan, total transaksi, total profit, total rating, dan rata-rata rating transaksi dan rata-rata rating cabang. Di sini kita coba untuk memfilter hanya tahun 2022. Di tahun 2022 total pendapatan sebesar 898,47 M dengan total transaksi 1.686.000 transaksi, total profit 280,89 M. Rata-rata total transaksi yaitu 4 dan rata-rata rating cabang yaitu 4,5. Di 2020 cabang dengan rating tertinggi ada di Jambi, dan cabang total transaksi tertinggi tetap ada di Jawa Barat dengan 18.000 transaksi. Net sales tertinggi juga masih dipegang oleh Jawa Barat dengan 105,3 M. Selanjutnya misalnya kita pilih nama cabangnya yang hanya apotik. Nama cabang apotik kota tertinggi ratingnya yaitu ada di Mataram, dan transaksi cabang tetap dipegang oleh Jawa Barat sebesar 18.000 kali transaksi. Dan juga nama Jawa Barat, net salesnya tetap di Jawa Barat yaitu 1053. Dengan misalnya rating cabang kita ubah menjadi 4,5 dan ratingnya 5. Pada tahun 2020 dengan nama cabang apotik Kimia Farma Apotik dengan rating cabang 4,5 didapatkan pendapatannya 210,20, total transaksi 35.900, total profit 59, sekian M. Provinsi masih dipegang oleh Jawa Barat dan net sales juga Jawa Barat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.